Bagi orang Madura, orang suku Madura yang lahirnya belakangan tidak tahu kerusuhan Sampit tahun 2001. Namun orang-orang tua mereka yang mengalami itu, entah saudaranya, entah apanya itu, tetangganya, entah kawannya, ya tahu saja ya tentang tragedi itu. Dan apakah orang tua dari suku Madura ini akan memberitahu kepada generasinya, anaknya, bahwa pernah terjadi tragedi berdarah, kerusuhan berdarah, yaitu kerusuhan Sampit tahun 2001 di Sampit, Kalimantan Tengah ya, Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah. Yang mana kenapa itu mencolok, karena kepala-kepala orang suku Madura itu pada dipenggali dan ditenteng ke muka umum, dipertontonkan ke orang, disorot kamera wartawan. Dan itu kenapa itu yang terlihat mengerikan. Namun untuk kerusuhan Poso, Ambon kan tidak sampai memenggal kepala. Misalnya pihak lawan udah mati, ya udah, tidak sampai kepalanya dipenggal, ditenteng gitu. Nah itu katanya orang-orang tuh sadis, bengis, kejam, lalu melanggar HAM, tidak memanusiakan manusia. Nah, yang mana sebenarnya hal itu sudah dihapus pada tahun 1800 sekian ya, oleh tetua adat Dayak sendiri, bahwa hal itu bengis, kejam, dan hal demikian itu harus dihapus. Semisal pihak lawan udah mati, ya udah, tapi jangan sampai dipenggal kepalanya, karena itu dinilai merendahkan harkat dan martabat manusia ya. Yang mana hal itu diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu ya. Yang kita lihat yang di Poso, Ambon kan tidak sedramatis itu. Karena mengapa dramatis? Karena yang terjadi di Sampit itu mirip dengan yang terjadi di Nagaland yang dilakukan oleh suku Konya, yang mana wilayah itu suatu area di negara India Timur yang letaknya itu berbatasan dengan negara Myanmar ya. Gimana nggak ngerti, namun di tragedi atau kerusuhan yang terdapat di sono Nagaland, kita nggak melihat tayangan ya, ada kepala-kepala manusia dipenggal lalu dipertontonkan ke muka umum ya. Itu sungguh sadis ya. Namun atas prakarsa seorang misionaris, katanya dia memberitahu atau menekankan bahwa hal itu bengis atau kejam, lalu tetua-tetua adat suku Konya ngerti juga, akhirnya ya hal itu disudahi pada tahun 1800 sekian, mirip yang terjadi di Kalimantan ya. Hal itu juga dihapus pada tahun 1800-an atas warga barat juga, orang barat juga ya. Walau bagaimanapun juga hal itu tragedi Sampit itu ya, yang di Sambas juga itu nggak lain dan tidak bukan karena adanya lengsernya Presiden Soeharto, lalu nggak ada yang ditakuti lagi. Ada provokator seenaknya saja memprovokasi antara suku Dayak dan suku Madura, akhirnya mereka berbuat rusuh. Akhirnya ya terjadilah kerusuhan Sampit 2001 itu ya. Karena kalau ada Presiden Soeharto masih berkuasa, undang-undang subversif masih diberlakukan. Jadi ada provokator begitu, langsung tangkap aja malamnya atau besoknya. Bahkan lebih mengerikan dari itu, dihilangkan. Kalau bagi Orde Baru kan menghilangkan orang-orang
provokator seperti itu nggak masalah, yang penting rakyat aman, masyarakat aman, masyarakat damai kan gitu. Kita berharap jangan terulang lagi ya. Kita perlu sosok Presiden Soeharto hadir kembali agar ada yang ditakuti, gitu. Agar nggak ada provokator yang bermain, karena dalam tragedi Sampit itu ada provokator yang bermain. Katanya mereka orang-orang pemerintahan lalu membayar provokator itu sekitar 9 orang atau berapa dengan upah kita, ada yang 20 juta rupiah, ada yang sekian, ada yang sekian. Mereka dapat duit ya mau saja, nggak mikir bahwa hal itu adalah jahat, bengis atau bagaimana, nggak mikir.